Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan formula integral Cauchy. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Kartono MSI dan Ibu Siti Muawanah SPD MSc karena memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiskusi terkait dengan formula integral Cauchy. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Adinda Putri Aribah dengan 3 digit NIM terakhir 057. Kemudian saya Muhammad Firman Hidayatullah dengan 3 digit NIM terakhir 071. Dan rekan saya yang terakhir ada Nila Malika Rizky dengan 3 digit NIM terakhir 078. Untuk materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu formula integral Cauchy, kemudian turunan fungsi analitik, dan yang terakhir teorema Morera. Untuk yang pertama adalah formula integral Cauchy. Di sini diberikan C sebuah lintasan tertutup sederhana yang berorientasi positif dan Z0 elemen dari interior C jika F analitik pada C union interior C. Maka FZ0 sama dengan 1/2 pi integral C FZ per Z min Z0 dz akan ekuivalen dengan integral C FZ dz per Z min Z0 sama dengan 2pi dikali FZ0. Untuk sebagai bukti di sini integral C FZ dz per Z min Z0 sama dengan integral C FZ min FZ0 ditambah FZ0 dz per Z min Z0. Jadi di sini kita tambahkan min FZ0 dan plus FZ0, maka ketika kita operasikan tentu tidak akan merubah dari sebuah nilainya ya. Kemudian akan sama dengan integral C FZ min FZ0 dz per Z min Z0 ditambah FZ0 integral C dz per Z min Z0. Kemudian kita misalkan integral C dz per Z min Z0 itu sama dengan integral K dz per Z min Z0. Dengan K itu nilai mutlak dari Z min Z0 sama dengan 1. Maka integral K dz per Z min Z0 sama dengan 2pi. Nah, ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian FZ0 integral K dz per Z min Z0 itu sama dengan 2pi dikali dengan FZ0. Ya, karena integral K dz per Z min Z0 itu sama dengan 2pi kemudian dikali dengan FZ0, maka 2pi juga dikali dengan FZ0 seperti itu. Kemudian karena F analitik pada C union interior C, maka F aksen Z ada untuk setiap untuk Z elemen C union interior C. Karena Z0 elemen interior C, maka F aksen Z0 ada sehingga F kontinu di Z0. Hal ini berarti untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga nilai mutlak FZ min FZ0 kurang dari epsilon jika mutlak Z min Z0 kurang dari delta. Nah, di sini kita bisa perhatikan terdapat lintasan tertutup C berorientasi positif berlawan arah jarum jam dengan pusatnya Z0. Kita misalkan di sini integral C FZ min FZ0 dz per Z min Z0 sama dengan integral L FZ min FZ0 dz per Z min Z0 dengan Z nilai mutlak dari Z min Z0 sama dengan lambda kurang dari delta per 2. Maka diperoleh 0 kurang dari sama dengan nilai mutlak dari integral L FZ min FZ0 dz per Z min Z0 kurang dari sama dengan epsilon per lambda mutlak L sama dengan epsilon per lambda 2pi lambda. Nah, L itu sama dengan 2pi lambda atau sama dengan 2pi epsilon. Jadi integral C FZ min FZ0 dz per Z min Z0 sama dengan integral L FZ min FZ0 dz per Z min Z0 sama dengan 0. Nah, ini menjadi persamaan yang kedua. Sehingga dari persamaan yang pertama dan kedua kita peroleh integral L FZ dz per Z min Z0 sama dengan 0 ditambah FZ0 2pi atau sama dengan 2pi dikali FZ0. Kemudian sebagai contoh, tentukan integral C
Z dz per 9 min Z kuadrat dikali Z plus I, di mana mutlak Z itu sama dengan 2, kemudian lintasan berorientasi C positif. Kemudian untuk penyelesaiannya, kita punyai soalnya adalah integral C Z dz per 9 min Z kuadrat dikali Z plus I sama dengan integral C Z dz. Kita ubah bentuk 9 min Z kuadrat menjadi 3 plus Z dikali 3 min Z dikali Z plus I. Kita dapati titik singularnya ada Z1 yaitu 3, kemudian Z2 itu min 3 dan Z3 min I, semuanya elemen dari C ya. Kemudian dipilih Z0 itu sama dengan I supaya Fz itu nanti sama dengan Z per 9 min Z kuadrat. Karena F analitik pada C union C integral C, maka integral C Z dz per Z per 9 min Z kuadrat dikali Z plus 1 dikali Z plus I, sama dengan integral C 9 min Z kuadrat dz per 9 min Z kuadrat dikali Z plus I. Maka akan didapati 2pi dikali Fz0 sama dengan 2pi, Z0 nya kita sudah tentukan, maka menjadi 2pi min F min I. Maka 2pi dikali min I per 9 min I kuadrat. Maka akan sama dengan 2pi per 10 sama dengan pi per 5 ya harusnya. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Turunan fungsi analitik. Dari formula Cauchy yang diperumum, F aksen analitik dan C ialah lengkungan tertutup sederhana Z0 yang berada di interior C. F analitik pada C, maka turunan ke N dari Fz yaitu turunan ke N dari F di Z0 ada untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nilai turunan tersebut adalah yang pertama, turunan pertama dari F di Z0 sama dengan 1/2 pi dikali integral kontur Fz dibagi dengan Z dikurangi Z0 pangkat 2 terhadap Z sepanjang kontur C. Yang kedua, turunan kedua dari F di Z0 sama dengan 2 faktorial per 2 pi dikali integral kontur Fz dibagi dengan Z dikurangi Z0 pangkat 3 terhadap Z sepanjang kontur C. Rumus umumnya yaitu turunan ke N dari F di Z0 sama dengan N faktorial per 2 pi dikali integral kontur Fz dibagi dengan Z dikurangi Z0 pangkat N ditambah 1 terhadap Z sepanjang kontur C. Untuk pembuktiannya, yang pertama akan dibuktikan turunan pertama dari F di Z0 sama dengan 1/2 pi dikali integral kontur dari Fz dibagi dengan Z dikurangi Z0 pangkat 2 terhadap dz sepanjang kontur C. Definisi turunan pertama dari F di Z0 sama dengan limit ketika delta Z mendekati 0 dari Fz0 ditambah delta Z dikurangi Fz0 dibagi dengan delta Z. Sama dengan limit ketika delta Z mendekati 0 dari selisih antara 1/2 pi dikali integral kontur dari Fz dibagi dengan Z dikurangi Z0 ditambah delta Z dan 1/2 pi dikali integral kontur dari Fz dibagi dengan Z dikurangi Z0 dibagi dengan delta Z. Sama dengan 1/2 pi dikali limit ketika delta Z mendekati 0 dari integral kontur dari Fz dikalikan dengan selisih antara 1/Z dikurangi Z0 ditambah delta Z dan 1/Z dikurangi Z0 dibagi dengan delta Z terhadap dz sepanjang kontur C. Sama dengan 1/2 pi dikali limit ketika delta Z mendekati 0 dari integral kontur dari Fz dikalikan dengan perbedaan antara Z dikurangi Z0 dan Z dikurangi Z0 ditambah delta Z dibagi dengan Z dikurangi Z0 dikali Z dikurangi Z0 ditambah delta Z terhadap dz sepanjang kontur C. Sama dengan 1/2 pi dikali limit
ketika delta Z mendekati 0 dari integral kontur dari Fz dibagi dengan Z dikurangi Z0 dikali Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z terhadap dz sepanjang kontur C. Nah, ini selanjutnya akan dibuktikan limit ketika delta Z mendekati 0 dari integral kontur Fz dibagi dengan Z dikurangi Z0 dikali Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z terhadap dz sepanjang kontur C, sama dengan integral kontur dari Fz dibagi dengan Z dikurangi Z0 pangkat 2 terhadap dz sepanjang kontur C. Mutlak dari integral sepanjang kontur C dari Fz dz dibagi Z dikurangi Z0 dikali Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z dikurang dengan integral sepanjang kontur C dari Fz dibagi Z dikurangi Z0 pangkat 2 dz sama dengan mutlak dari integral sepanjang kontur C dari Fz harga mutlak 1 dibagi Z dikurangi Z0 dikali Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z dikurangi dengan 1 dibagi Z dikurangi Z0 pangkat 2 dz sama dengan mutlak dari integral sepanjang kontur C dari Fz dibagi Z dikurangi Z0 harga mutlak 1 dibagi Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z dikurangi dengan 1 dibagi Z dikurangi Z0 dz sama dengan mutlak dari integral sepanjang kontur C dari Fz dikurangi Z dikurangi Fz dibagi Z dikurangi Z0 harga mutlak delta Z dibagi Z dikurangi Z0 dikali Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z dz sama dengan mutlak dari integral sepanjang kontur C dari Fz delta Z dz dibagi Z dikurangi Z0 pangkat 2 dikali Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z. Selanjutnya, kita gunakan nilai minimum D. Misalkan D adalah jarak minimum dari Z ke Z0 untuk setiap Z pada lintasan C. Kita dapat tuliskan menjadi D sama dengan minimum harga mutlak Z dikurangi Z0 untuk Z berada pada C. Maka, harga mutlak Z dikurangi Z0 lebih dari sama dengan D untuk setiap Z yang berada di C. Harga mutlak Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z sama dengan harga mutlak Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z lebih dari harga mutlak Z dikurangi Z0 dikurangi harga mutlak delta Z sama dengan D dikurangi harga mutlak delta Z dengan asumsi delta Z ini kecil. Kita dapatkan 0 kurang dari sama dengan harga mutlak integral dari Fz delta Z dibagi Z dikurangi Z0 pangkat 2 dikali Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z dz sepanjang kontur C kurang dari sama dengan M dikali harga mutlak delta Z dikali harga mutlak C dibagi D kuadrat dikali D dikurangi harga mutlak delta Z, di mana M adalah batas atas dari harga mutlak Fz pada lintasan C dan harga mutlak C adalah panjang lintasan dari C. Kita ambil limit delta Z mendekati 0. Nah, ketika delta Z ini mendekati 0, maka M harga mutlak delta Z dikali harga mutlak C dibagi D kuadrat dikali D dikurangi delta Z mendekati 0. Maka, limit integral Fz delta Z dibagi Z dikurangi Z0 kuadrat dikali Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z dz sepanjang kontur C sama dengan 0. Dengan kata lain, limit integral Fz dz dibagi Z dikurangi Z0 dikali Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z sepanjang kontur C dengan delta Z mendekati 0 sama dengan integral Fz dz dibagi Z dikurangi Z0 kuadrat sepanjang kontur C. Pembuktian ini menunjukkan bahwa turunan pertama dari Fz0 sama dengan 1 dibagi 2 pi integral Fz dz dibagi Z dikurangi Z0 kuadrat sepanjang kontur C.
Pembuktian yang kedua, yaitu turunan kedua dari f di Z0 sama dengan 2 faktorial per pi dikali integral kontur fz dibagi dengan z dikurangi z0 pangkat 3 terhadap z sepanjang kontur C. Dengan menggunakan definisi turunan, kita dapatkan turunan kedua dari f di Z0 sama dengan limit f turunan pertama pada Z0 ditambah delta Z dikurangi turunan pertama FZ0 dibagi delta Z sepanjang delta Z mendekati 0. Kemudian, kita substitusikan menggunakan ekspresi turunan pertama dari formula integral Cauchy. Kita dapatkan turunan pertama F di Z0 sama dengan 1/2 pi dikali dengan integral kontur Fz dibagi dengan Z dikurangi Z0 kuadrat dz sepanjang kontur C. Substitusikan turunan pertama dengan turunan pertama F di Z0 ditambah delta Z, kita dapatkan menjadi 1/2 pi dikali integral kontur Fz dibagi Z dikurangi Z0 ditambah delta Z kuadrat dz sepanjang kontur C. Selanjutnya, kita sederhanakan ekspresi dalam kurung menjadi 1/z dikurangi Z0 ditambah delta Z dikuadratkan dikurangi 1/z dikurangi Z0 dikuadratkan sama dengan Z dikurangi Z0 dikuadratkan dikurangi Z dikurangi Z0 ditambah delta Z dikuadratkan dibagi Z dikurangi Z0 ditambah delta Z dikuadratkan dikali Z dikurangi Z0 dikuadratkan sama dengan Z dikurangi Z0 kuadrat dikurangi Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z kuadrat dibagi Z dikurangi Z0 ditambah delta Z kuadrat dikali Z dikurangi Z0 kuadrat sama dengan 2 delta Z dikali Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z kuadrat dibagi Z dikurangi Z0 ditambah delta Z kuadrat dikali Z dikurangi Z0 kuadrat. Sehingga turunan kedua dapat kita tuliskan sebagai turunan kedua dari F di Z0 sama dengan 1/2 pi limit integral Fz dikali 2 delta Z dikurangi Z0 dibagi 2 delta Z dikurangi Z0 pangkat 4 dz sepanjang kontur C dengan delta Z mendekati 0 sama dengan 2/2 pi integral Fz dibagi Z dikurangi Z0 pangkat 3 dz sepanjang kontur C. Jadi, terbukti turunan kedua dari F di Z0 sama dengan 2 faktorial per 2 pi dikali integral kontur Fz dibagi dengan Z dikurangi Z0 pangkat 3 terhadap Ez sepanjang kontur C. Untuk pembuktian rumus umum, yaitu turunan ke N dari F di Z0 sama dengan N faktorial per 2 pi dikali integral kontur Fz dibagi dengan Z dikurangi Z0 pangkat N ditambah 1 terhadap Z sepanjang kontur C. Dengan menggunakan induksi matematika, kita misalkan yang pertama, turunan ke N dari F di Z0 sama dengan N faktorial per 2 pi dikali integral kontur Fz dibagi dengan Z dikurangi Z0 pangkat N ditambah 1 dz benar untuk N sama dengan 1. Kita misalkan, turunan ke N dari F di Z0 sama dengan N faktorial per 2 pi dikali dengan integral kontur Fz dibagi dengan Z dikurangi Z0 pangkat N ditambah 1 terhadap Z sepanjang kontur C benar untuk N sama dengan K dikurangi 1. Jadi dapat kita tuliskan turunan K dikurangi 1 dari Fz0 sama dengan K dikurangi 1 faktorial dibagi 2 pi dikali integral Fz dibagi Z dikurangi Z0 pangkat K dz sepanjang kontur C. Nah, kita asumsikan untuk N sama dengan K untuk turunan ke K dari F di Z0
sama dengan limit F pangkat K dikurangi 1 dikali Z0 ditambah delta Z dikurangi F pangkat K Z0 dibagi delta Z dengan delta Z mendekati 0 sama dengan limit K dikurangi 1 faktorial dibagi 2 PI dikali integral FZ dibagi Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z pangkat K dikurangi K dikurangi 1 faktorial per 2 PI dikali integral FZ dZ dibagi Z dikurangi Z0 K dZ dibagi delta Z dengan delta Z mendekati 0 sama dengan limit K dikurangi 1 faktorial dibagi 2 PI dikali integral FZ dengan mutlak 1 dibagi Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z pangkat K dikurangi 1 dibagi Z dikurangi Z0 pangkat K dZ per delta Z dengan delta Z mendekati 0. Lalu kita sederhanakan 1 per Z dikurangi Z0 dikurangi delta ZK dikurangi 1 per Z dikurangi Z0 pangkat K menjadi Z dikurangi Z0 pangkat K dikurangi Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z pangkat K dibagi Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z pangkat K dikali Z dikurangi Z0 pangkat K. Ini menjadi mutlak Z dikurangi Z0 dikurangi Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z dikali mutlak Z dikurangi Z0 pangkat K dikurangi 1 ditambah Z dikurangi Z0 pangkat K dikurangi 2 dikali Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z ditambah titik sampai Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z pangkat K dikurangi 1. Ini dibagi dengan Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z pangkat K dikali Z dikurangi Z0 pangkat K sama dengan delta Z dikali mutlak Z dikurangi Z0 pangkat K dikurangi 1 dikurangi Z dikurangi Z0 pangkat K dikurangi 2 dikali Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z tambah titik sampai delta dikali Z dikurangi Z0 dikali Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z pangkat K dikurangi 2 tambah Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z pangkat K dikurangi 2 ditambah Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z pangkat K dikurangi 1. Ini dibagi dengan Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z pangkat K dikali Z dikurangi Z0 pangkat K. Turunan ke K dari FZ0 sama dengan K dikurangi 1 faktorial dibagi 2 PI limit integral mutlak Z dikurangi Z0 pangkat K ditambah 1 ditambah Z dikurangi Z0 pangkat K dikurangi 2 dikali Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z ditambah titik sampai Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z pangkat K dikurangi 1 dibagi Z dikurangi Z0 dikurangi delta Z pangkat K dikali Z dikurangi Z0 pangkat K dZ sepanjang kontur C dengan delta Z mendekati 0 sama dengan K dikurangi 1 faktorial dibagi 2 PI dikali integral FZ K Z dikurangi Z0 pangkat K dikurangi 1 dibagi dengan Z dikurangi Z0 pangkat K dikali dengan Z dikurangi Z0 pangkat K dZ sama dengan K faktorial dibagi 2 PI dikali integral FZ dibagi Z dikurangi Z0 pangkat K ditambah 1 dZ sepanjang kontur C. Sehingga kita dapatkan turunan ke N dari FZ0 sama dengan N faktorial dibagi 2 PI integral FZ dibagi Z dikurangi Z0 pangkat N ditambah 1 dZ benar untuk N sama dengan K. Jadi terbukti bahwa turunan ke N dari FZ0 sama dengan N faktorial dibagi 2 PI dikali integral FZ dibagi Z dikurangi Z0 pangkat N ditambah 1 dZ benar untuk setiap N anggota N. Untuk contoh soal,
Hitung integral berikut ini. Integral kontur Z pangkat 4 ditambah 2Z ditambah 3 dibagi Z dikurangi 1 pangkat 3 dz. Untuk C yaitu lengkungan tertutup sederhana yang tidak melalui 1. Untuk penyelesaiannya, kita bagi menjadi 2 kasus. Kasus yang pertama, yaitu 1 tidak berada pada interior C, jika Z sama dengan 1, tidak berada dalam daerah tertutup oleh C, maka kita ambil GZ sama dengan Z pangkat 4 ditambah 2Z ditambah 3 dibagi Z dikurangi 1 pangkat 3. Fungsi GZ ini bersifat analitik pada C gabungan interior C. Berdasarkan teorema Cauchy-Gorstadt, integral fungsi analitik sepanjang kontur tertutup sederhana C adalah 0. Maka, integral Z pangkat 4 ditambah 2Z ditambah 3 dibagi Z dikurangi 1 pangkat 3 dz sepanjang kontur C sama dengan 0. Untuk kasus yang kedua, yaitu 1 berada pada interior C, analitik pada C gabungan interior C. Jika Z sama dengan 1 berada di dalam daerah tertutup oleh C, maka kita definisikan Fz sama dengan Z pangkat 4 ditambah 2Z ditambah 3 yang merupakan fungsi analitik pada C gabungan interior C. Integral dapat ditulis ulang sebagai integral kontur dari Fz dibagi Z dikurangi 1 pangkat 3 dz sepanjang kontur C. Maka, integral Z pangkat 4 ditambah 2Z ditambah 3 dibagi dengan Z dikurangi 1 pangkat 3 dz sepanjang kontur C sama dengan integral Fz dz dibagi Z dikurangi 1 pangkat 3 sama dengan 2pi dibagi 2 faktorial dikali turunan kedua dari F1. Nah, kita hitung turunannya terlebih dahulu. Turunan pertama dari Fz sama dengan 4Z pangkat 3 ditambah 2. Turunan kedua dari Fz sama dengan 12 dikali Z pangkat 2. Nah, kita evaluasi turunan yang kedua di Z sama dengan 1 menjadi turunan kedua dari Fz sama dengan, ini Z-nya kita ganti sama dengan 1, menjadi 12 dikalikan 1 sama dengan 12. Hasil integral dengan turunan kedua dari F1 sama dengan 12. Kita substitusikan ke dalam rumus, menjadi integral Z pangkat 4 ditambah 2Z ditambah 3 dibagi Z dikurangi 1 pangkat 3 dz sama dengan 2pi dibagi 2 faktorial dikali 12 sama dengan 12 pi. Jadi, penyelesaiannya, integral Z pangkat 4 ditambah 2Z ditambah 3 per Z dikurangi 1 pangkat 3 dz adalah 12 pi. Selanjutnya mengenai teorema Morera. Diberikan D domain dan F fungsi kontinu di setiap titik di D, integral F di sekitar lintasan tertutup di D selalu bernilai 0. Berdasarkan teorema Cauchy-Gorstadt, F memiliki antiturunan di D dengan F besar aksen Z sama dengan Fz. Jika F besar fungsi analitik di setiap titik di D, maka Fz juga analitik. Pada tahun 1856 sampai 1909, Morera menemukan sebuah teorema, yaitu jika F adalah fungsi kontinu pada domain D dan jika integral kontur Fz terhadap Z sepanjang kontur C sama dengan 0. Untuk setiap lintasan tertutup sederhana C di D, maka F analitik pada D. Teorema Morera merupakan kebalikan dari Cauchy-Gorstadt. Untuk buktinya, diberikan daerah D dan suatu kurva tertutup C berada di dalam D. Diketahui Fz kontinu di D, di mana Fz adalah single value function. Kemudian ambil integrasi integral kontur Fz terhadap Z sepanjang kontur C sama dengan F besar Z. Pilih dua titik sembarang Z0 dan Z pada C. Integrasi dari Z0 ke Z melalui sembarang jalur tetap menghasilkan nilai yang sama, yaitu integral dari Z0 ke Z untuk Fz dz sama dengan F besar Z.
atau integral dari x0, y0 ke x, y untuk fz dz sama dengan f besar z, di mana f besar z sama dengan u besar x, y ditambah i kali v besar x, y, dan f z sama dengan u x, y ditambah i v x, y dari integral x0, y0 ke x, y untuk fz dz sama dengan f besar z diperoleh integral dari x 0, y0 ke x, y u ditambah iv dikali dx plus i dy sama dengan u besar ditambah i v besar, atau integral dari x0, y0 ke x, y u dx min v dy ditambah i integral dari x0, y0 ke x, y v dv ditambah u dy sama dengan u besar ditambah i v besar. Dari persamaan di atas, maka dapat ditulis u besar sama dengan integral dari x0, y0 ke x, y u dx min v dy, dan untuk v besar sama dengan integral x0, y0 ke x, y v dv plus u dy. Jadi diperoleh do u per do x sama dengan u, do u besar per do y sama dengan min v, do v besar per do x sama dengan v, do v besar per do y sama dengan u, sehingga diperoleh do u besar per do x sama dengan do v besar per do y sama dengan u, dan do u besar per do y sama dengan min do v besar per do x sama dengan min v. Terlihat bahwa f besar z sama dengan u besar plus i v besar memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, sehingga dapat disimpulkan f besar z analitik di D, f besar aksen z analitik di D, dan fz juga analitik di D. Selanjutnya contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan integral kontur sin z per dalam kurung z min pi dipangkatkan 4 terhadap z sepanjang kontur C, dengan C yaitu mutlak z sama dengan 4 dan C berorientasi positif. Untuk penyelesaian, misalkan fz sama dengan sin z, maka f analitik pada C gabungan interior C dan integral kontur sin z per dalam kurung z min pi dipangkatkan 4 terhadap z sepanjang kontur C sama dengan integral kontur fz per z min pi dipangkatkan 4 terhadap z sepanjang kontur C, sehingga diperoleh 2pi per 3 faktorial dikali turunan ketiga f pi. Karena fz sama dengan sin z, maka diperoleh turunan pertama dari fz yaitu cos z, dan turunan kedua dari fz yaitu min sin z, turunan ketiga dari fz yaitu min cos z, dan untuk turunan ketiga dari fpi sama dengan min cos pi sama dengan min 1/2 dikali
E pangkat PI ditambah E pangkat min PI sama dengan min 1/2 dikali cos Pi ditambah I sin Pi ditambah cos Pi min I sin Pi sama dengan min 1/2 dikali min 1 ditambah 0 ditambah min 1 min 0 sama dengan min 1/2 dikali min 2 sama dengan 1. Jadi diperoleh integral kontur sin Z per Z min PI dipangkatkan 4 terhadap Z sepanjang kontur C sama dengan integral kontur FZ per Z min PI dipangkatkan 4 terhadap Z sepanjang kontur C sama dengan 2PI per 3 faktorial dikali turunan ketiga dari PI sama dengan 2PI per 6 dikali 1 sama dengan 1/3 PI. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan integral kontur dz per Z pangkat 3 plus 4Z sepanjang kontur C, di mana C yaitu mutlak Z sama dengan 1, berorientasi C positif, dan B, C yaitu mutlak Z sama dengan 4, orientasi C positif. Untuk penyelesaian, untuk yang soal nomor A, 2A, C yaitu mutlak Z sama dengan 1, orientasi C positif. Z pangkat 3 ditambah 4Z sama dengan Z dalam kurung Z kuadrat ditambah 4 sama dengan Z dalam kurung Z plus 2I dalam kurung Z min 2I, di mana FZ sama dengan Z pangkat 3 plus 4Z. Tak analitik di Z sama dengan 0, Z sama dengan min 2I, Z sama dengan 2I. Integral kontur dz per Z pangkat 3 ditambah 4Z sama dengan integral kontur dz per Z dalam kurung Z plus 2I dalam kurung Z min 2I sama dengan integral kontur 1 per Z kuadrat ditambah 4 per Z terhadap Z sepanjang kontur C, di mana GZ sama dengan 1 per Z kuadrat plus 4 dengan Z0 sama dengan 0, maka G analitik pada C gabungan interior C. Jadi diperoleh integral kontur dz per Z pangkat 3 plus 4Z sama dengan integral kontur GZ per Z terhadap Z sepanjang kontur C sama dengan 2PI dikali G0 sama dengan 2PI dikali 1/0 kuadrat ditambah 4 sama dengan 2PI dikali 1/4 sama dengan 1/2 PI. Untuk contoh soal yang 2B, C yaitu mutlak Z sama dengan 4, orientasi C positif. Misalkan lintasan K1, K2, dan K3 adalah untuk K1 sama dengan mutlak Z min 2I sama dengan 1/2. Untuk K2 sama dengan mutlak Z sama dengan 1/2. Untuk K3 sama dengan mutlak Z plus 2I sama dengan 1/2. Dengan K1 irisan K2 sama dengan himpunan tak kosong, K1 irisan K3 sama dengan himpunan tak kosong, dan K2 irisan K3 sama dengan himpunan tak kosong. Jadi diperoleh integral kontur dz per Z dalam kurung Z kuadrat ditambah 4 sama dengan integral K1 dz per Z dalam kurung Z kuadrat ditambah 4 ditambah integral K2 dz per
Z dalam kurung Z kuadrat plus 4 ditambah integral K3 dz per Z dalam kurung Z kuadrat plus 4 sama dengan integral K1 untuk dz per Z dalam kurung Z plus 2i dalam kurung Z min 2i ditambah integral K2 untuk dz per Z dalam kurung Z plus 2i dalam kurung Z min 2i ditambah integral K3 untuk dz per Z dalam kurung Z plus 2i dalam kurung Z min 2i sama dengan integral K1 untuk 1 per Z dalam kurung Z plus 2i per Z min 2i terhadap Z ditambah integral K2 untuk 1 per Z kuadrat plus 4 per Z terhadap Z ditambah integral K3 untuk 1 per Z dalam kurung Z min 2i per Z plus 2i terhadap Z sama dengan 2pi dikali 1 per Z dalam kurung Z plus 2i dimana Z sama dengan 2i ditambah 2pi 1 per Z kuadrat plus 4 dimana Z sama dengan 0 ditambah 2pi 1 per Z dalam kurung Z min 2i dimana Z sama dengan min 2i sehingga diperoleh 2pi dikali min 1 per 8 ditambah 2pi dikali 1 per 4 ditambah 2pi dikali min 1 per 8 sama dengan 0. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.